Pendengar masih di Lintas Jakarta sore dan seperti biasanya di pukul 15 ya kita akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan seseorang yang punya kisah hidup yang luar biasa, pengalaman karir yang luar biasa khususnya yang semoga ini bisa menjadi contoh mungkin ya buat kita semuanya dalam kisah sukses pendengar, di mana kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan bersama dengan Dr. Ali Mahsun Atmo M. Biomed. Selamat sore Pak Ali. Selamat sore, selamat sejahtera. Iya, baik. Gimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah wa syukurillah, sehat walafiat. Gimana kabar sampean? Baik Pak, mudah-mudahan juga yang mendengarkan kita sore hari ini juga semuanya dalam keadaan sehat begitu ya. Pak Ali ini adalah Ketua Umum APKLI dan juga Presiden dari GBN, maksud kami Gumregah Bakti Nusantara, betul ya Pak ya? Betul. Oke. Pak Ali ini kan dokter ya Pak, tapi kenapa bisa menjadi ini Pak, Presiden dari APKLI Pak? Jadi begini, saya ini dibesarkan dari keluarga serba terbatas di pelosok kampung pinggir utara Sungai Brantas, Mojokerto, Jawa Timur. Sejak kecil, sejak kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah, saya juga sudah bekerja sebagai pedagang kerupuk, pedagang asongan, tahu tolet, kemudian jadi kuli bangunan, sampai kuliah semester 5 di Fakultas Kedokteran Brawijaya Malang. Saya masih jadi supir angkutan, ojek, dan Pak, ini pernah bekerja mengambil pasir di Sungai Brantas. Tujuannya hanya satu, ingin membantu ekonomi keluarga yang serba terbatas. Dan wasiat atau pesan dari kedua orang tua saya, almarhum almarhumullah Mak Kasia dan Pak Atmo itu, kita lebih baik tidak makan daripada menjual harga diri dan martabat kemanusiaan. Luar biasa. Jadi banyak sekali pengalaman yang pernah dijalani ya. Tadi ada jualan kerupuk lah, ada nambang pasir segala macam gitu ya. Nah kira-kira dari pelajaran-pelajaran itu nih masa lalunya Pak Ali begitu ya. Kira-kira apa yang bisa dipetik dan bisa dibagikan ke pendengar kami? Yang pertama, hidup ini mengalir ya, seperti air dan menjalar seperti akar di bawah tanah. Bahagia itu indah dan sederhana, tatkala hidup kita ini bermanfaat bagi yang lain. Intinya adalah, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya dan dalam kondisi apapun, kita seyogyanya sesuai dengan kemampuan kita memberi pertolongan bagi yang membutuhkan dengan ikhlas. Untuk itulah saya tidak pernah memiliki sebuah cita-cita atau rencana sedikit pun tatkala diminta kawan-kawan maju di Munas keempat APKLI bulan Maret tahun 2011 di Semarang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atas anugerah Gusti Allah, saya teramanai jadi Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kelima Indonesia yang periode pertama itu, Mas. Jadi saya anggap ini anugerah Gusti Allah, dan di beberapa tempat termasuk menjelang puncak Harla Apri ke-25 di Kampung Mojokerto, Jawa Timur, saya sampaikan karena ada pertanyaan yang sama. Pak Ali ini kan dokter, kok berkenan meninggalkan berbagai hal yang sifatnya materialisme yang lebih besar, kok berkenan memimpin PKL. Iya, itu dia. Jadi ilmu kedokteran saya, baik umum maupun teknologi hari ini, Mas, untuk mengobati penyakit ekonomi rakyat kecil Taulo Alit yang semakin berat di negerinya sendiri. Saya berharap mereka bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, bisa menjadi pilar utama ekonomi bangsa dan negeri ini, dan hidupnya sejahtera secara berkeadilan begitu. Oke, jadi sebelum jadi Ketua Umum APKLI ini kan Pak Ali juga pernah menjadi Ketua Umum Induk Koperasi Jasa Kesehatan Indonesia, kemudian juga jadi Ketua dan Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, pernah juga jadi Sekretaris Dewan Pembina Himpunan Persaudaraan Ojek Indonesia, Wakil Ketua Umum Bidang Politik DPP Barisan Indonesia, Sekjen Forum Silaturahim Remaja Pemuda Remaja Masjid Indonesia, dan masih banyak lagi. Ini memang Pak Ali suka berorganisasi apa ya? Sebenarnya saya ini anak kampung, Mas. Sampai SMA saya tidak pernah berorganisasi. Namun ketika semester 5 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, karena nilai saya itu terbaik di angkatan 89, saya tanda petik seperti dipaksa sama senior
masuk ke organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang. Okay. Dan tahun 95 saya tanpa rencana sedikit pun terpilih sebagai Ketua Umum Bakornas Lembaga Kesehatan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Munas keempat di Malang dibuka oleh Pak Haryono Tiono, Kepala BKKBN waktu itu. Jadi saya ini mengalir dan banyak hal-hal yang otodidak yang kami dapatkan dari tapakan kaki kehidupan saya. Sehingga pada ujung dan akhirnya saya ikhlas menerima apa yang menjadi amanah, termasuk amanah Gumregah Bakti Nusantara itu adalah amanah dari yang di atas, Gusti Allah. Dampingi rakyatmu, isi perut rakyatmu, dampingi generasi penerus bangsamu, dan dampingi pelaku ekonomi rakyat biar maju berkembang unggul di era digital ekonomi, begitu Mas. Baik, bisa dijelaskan sedikit tentang GBN ini Pak, Gumregah Bakti Nusantara ini apa? Gumregah Bakti Nusantara ini sebuah organisasi sosial kemasyarakatan berbasis socio-culture entrepreneurship. Memiliki panca misi agung. Yang pertama mendampingi pelaku ekonomi rakyat kecil, UMKM dan informal dari hulu hingga hilir sehingga maju, berkembang dan unggul menghadapi digital ekonomi untuk mengantarkan rakyat sejahtera berkeadilan. Misi kedua adalah mendampingi generasi penerus milenial bangsa untuk tercetak sebagai pemimpin besar kesatria dan sejati. Kemudian yang ketiga, menguri-uri melestarikan tatanan nilai budaya peradaban bangsa. Yang keempat, membangun toleransi dan mencegah konflik antar dan internal umat beragama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kelima adalah menghadirkan keseimbangan keberadaan rakyat, Tuhan, alam semesta, dan tatanan nilai budaya bangsa dalam tata kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Singkat cerita adalah visi agung GBN menghantarkan rakyat bangsa dan negeri ini menggapai adil, makmur, dan adidaya, begitu Mas. Luar biasa misinya, visi misinya ini banget ya, sangat mulia sekali begitu ya. Nah, Insya Allah diijabah Insya Allah, Mas. Iya. Nah, dari berbagai macam kesibukannya Pak Ali begitu ya, berarti kalau Pak Ali sendiri sekarang ini inginnya disebut sebagai apa? Saya hari ini sudah lama meninggalkan praktek, sudah lama meninggalkan dunia kesehatan, dan saya sudah menitahkan diri saya untuk mengabdi dan bersama rakyat kecil dalam kerangka untuk mendongkrak ekonomi dan usaha mereka sehingga hidupnya sejahtera berkeadilan. Oleh karena itu saya sudah sampaikan kepada anak-anak dan istri dan keluarga saya sendiri bahwa hidup saya ini saya hibahkan untuk rakyat bangsa dan negeri ini, berjuang sekuat tenaga guna menjadikan ekonomi rakyat kecil menjadi pilar utama ekonomi bangsa. Dan November besok, tanggal 18-19 November 2021, dengan pengalaman krisis 97-98 dan krisis pandemi COVID-19 ini, saya mengambil inisiasi untuk mengadakan silaturahim akbar pimpinan organisasi usaha dan ekonomi rakyat Nusantara di Gedung Juang 45 Jakarta. Tujuannya hanya satu, ekonomi rakyat harus memiliki rumah besar, sebagaimana usaha menengah ke atas memiliki kamar dagang dan industri. Platformnya hanya satu, rakyat harus menjadi subjek ekonomi, mendapatkan fasilitas usaha dan ekonomi produktif, mendapatkan pendampingan dari hulu hingga hilir, sehingga potensi dan kekuatan ekonomi rakyat teragregasi menjadi kekuatan yang sangat besar melalui platform revolusi ekonomi rakyat Nusantara, dipayungi oleh sebuah platform besar, Pakem Nusantara kita, yaitu revolusi sandang pangan papan rakyat, gitu Mas. Oke, baik. Nah, ini nggak sayang Pak meninggalkan dunia dokternya? Jadi begini, saya dulu orang miskin, bahkan pernah makan siang ampas tahu, juga pernah makan bonggol pisang.
Aduh. Tidak punya cita-cita apa-apa. Waktu kecil saya hanya yang penting bisa bertahan hidup. Jadi secara basic science ilmu gizi, peluang untuk menjadi dokter itu sangat kecil. Karena menurut ilmu gizi dan kedokteran, 2 tahun pertama di luar kandungan itu untuk perkembangan sel-sel otak, dan di dalam kandungan untuk pertumbuhan otak. Tentunya kalau itu di keluarga serba terbatas, kekurangan gizi, katakanlah begitu, Mas. Saya satu yakin bahwa kejaisan Allah itu selalu menyertai perjalanan manusia. Oleh karena itu, dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya meninggalkan dunia kedokteran yang banyak orang menyampaikan glamor dengan materialisme, status sosial, dan saya hibahkan umur hidup saya ini untuk mendampingi pelaku ekonomi rakyat kecil di seluruh tanah air. Jadi saya ikhlas, Mas. Oke. Yang penting dimanapun saya berada, kapanpun waktunya dan dalam kondisi apapun, setiap desak nafas dan detak jantung saya bermanfaat untuk mewujudkan tata kehidupan sejahtera berkeadilan. Termasuk hari ini, kemarin tanggal 15 September 2021, kami diundang Presiden Jokowi, kami sampaikan 4 hal utama yang hari ini dibutuhkan rakyat supaya ekonomi bergerak kembali. Yang pertama adalah relaksasi pinjaman UMKM di lembaga perbankan. Yang kedua, relaksasi leasing kendaraan roda 2 dan roda 4. Yang ketiga, pemutihan BI checking atau slik OJK. Dan yang keempat, BLT untuk pedagang kaki lima dan warung. Dan alhamdulillah Pak Jokowi merespon secara baik dan komitmen dalam waktu dekat keempat-empatnya akan diwujudkan oleh Presiden, begitu, Mas. Oke, baik. Nah, ini kan Pak Ali adalah Ketua Umum dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, begitu ya. Kalau kayak semacam curhatan atau masalah yang sekarang ini banyak dikeluhkan oleh para saudara kita, para pedagang kaki lima, apa nih Pak, yang masuk ke Pak Ali? Yang pertama, 70% mereka gulung tikar. Ini hasil temuan saya di lapangan, turun gunung keliling Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Yang 30% menurunkan omset sampai 50%. Dengan keluhan bahwa walaupun kami buka usaha, berdagang, berjualan lagi, tapi pembeli sepi. Jadi ada 2 hal yang hari ini dihadapi rakyat, khususnya ekonomi rakyat, UMKM dan informal. Yang pertama, daya beli masyarakat semakin hari semakin turun. Artinya ini sangat berpengaruh. Oleh karena itu, bansos tunai atau guyuran uang dari negara atau pemerintah kepada masyarakat itu sangat vital dalam mendongkrak daya beli masyarakat. Kemudian kedua adalah hambatan-hambatan ekonomi dan usaha pedagang kaki lima, UMKM dan sektor informal. Hambatan itu yang pertama, Mas, tabungan mereka sudah habis, modal mereka juga sudah habis, 70% bangkrut. Itu satu. Sehingga mereka butuh akses modal. Yang kedua adalah hambatan macetnya kredit yang selama ini menjadi beban ekonomi rakyat. Yang ketiga, beban leasing kendaraan roda 2 atau roda 4. Yang keempat ini yang sangat mendasar adalah selama pandemi 1 tahun 7 bulan terakhir ini, hampir 80% UMKM informal itu mengalami kredit macet. Sehingga BI checking atau slik OJK-nya menjadi hambatan untuk mengakses kredit usaha rakyat atau kredit ultra mikro atau kredit PNM Mekar. Oleh karena itu, yang paling penting pemerintah mengguyur dana ke masyarakat untuk meningkatkan daya beli, gaji ASN dan non ASN untuk kembali belanja di lapak ekonomi rakyat kita sendiri. Itu satu. Yang kedua, saya bersyukur menjawab bahwa relaksasi kredit UMKM dan informal dan leasing kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah diputuskan di rapat kabinet, diperpanjang sampai tahun 2023. Kita nunggu peraturan OJK. Dan untuk yang BI checking, saya di luar dugaan, Mas. Presiden dengan tegas akan mengeluarkan Perpu untuk pemutihan BI checking, dan diharapkan Perpu ini segera terbit karena menurut Presiden kalau lewat undang-undang jalurnya terlalu panjang, harus ke DPR. Dan yang keempat, BLT untuk PKL dan warung 1 juta
sebesar 1,2 juta rupiah itu akhirnya Presiden melibatkan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia dalam penyalurannya. Karena saya di berbagai kesempatan menyampaikan, karena ini kebijakan menggunakan diksi PKL dan warung, saya tidak ingin ada penyalahgunaan dan tidak tepat sasaran. Begitu, Mas. Baik. Oke, kalau makna sukses menurut Pak Ali apa, Pak? Apa? Makna sukses menurut Pak Ali apa? Kalau bagi saya makna sukses itu adalah manusia mampu bermanfaat bagi yang lainnya. Karena kemanfaatan itulah sebenarnya ujung dan hal mendasar untuk mencapai hidup adem, ayem, tentrem, kertora harjo. Walaupun kita berjimpun harta, kedudukan, kekuasaan sangat tinggi, tapi kalau keberadaan harta dan jabatan kekuasaan itu tidak mampu untuk memberikan kemanfaatan, maka kita berada pada kondisi hidup yang galau, gagal sebagai manusia di muka bumi ini. Jadi sukses itu tolak ukurnya adalah kemanfaatan bagi hidup kita bagi yang lain. Gitu, Mas. Dan sekarang apakah Pak Ali sudah merasa ada di titik itu? Saya selalu menganggap bahwa tapakan kaki hidup manusia itu terus berjalan sesuai dengan dinamika kehidupan, dan saya terus berupaya untuk menuju muara dan ujung kemanfaatan hidup sampai akhir hayat, begitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali Masun Atmo Biomed yang sudah bergabung bersama dengan kami. Beliau ini adalah merupakan Ketua Umum APKLI, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, dan juga Presiden dari GBN, Gumregah Bakti Nusantara. Lain waktu kita ngobrol lagi ya, Pak ya? Ya, terima kasih, Mas. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu ya. Baik, terima kasih. Demikian pendengar kisah sukses kita di Lintas Jakarta sore untuk edisi hari ini, dan saya Farid Kurniawan masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 19 malam hari nanti.